Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan pada kami sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan, ada waktu bagi kami untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun saya akan membacakan hanya ayat 1 sampai 6 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah berjaga-jagalah. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sudah banyak kita mendengar ada orang yang menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Dan herannya adalah banyak orang yang menjadi percaya. Tentu kita masih ingat kejadian 10 November 2003, di mana kota Bandung digemparkan dengan suatu ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada 10 November 2003. Karena itu orang-orang yang mengikuti ajaran ini, mereka semua berkumpul di suatu tempat di Bandung, tepatnya di Balai Endah, dan mereka menantikan Yesus menjemput mereka pada 10 November 2003. Namun apa yang terjadi? Mereka terus menunggu dari pagi sampai malam. Yesus tidak juga datang menjemput mereka. Justru yang datang menjemput mereka adalah polisi. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada masa kini, tetapi juga terjadi pada zaman Rasul Paulus, yaitu di kota Tesalonika. Siapa jemaat Tesalonika? Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Nah, ketika dalam perjalanan misi yang kedua, maka Paulus membangun jemaat di Tesalonika ini. Melalui pelayanan Paulus yang singkat di Tesalonika, mereka bertobat dan mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Dan mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Hal yang dilakukan oleh mereka tersebut, akhirnya mereka mendapat pertentangan dari orang-orang di sekitar mereka. Sehingga akhirnya mereka dikucilkan. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan oleh karena komitmen mereka untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus. Dan masa sulit itu menjadi suatu ujian bagi orang percaya. Apakah mereka tetap setia ataukah mereka berputus asa dan hidup kembali ke kehidupan mereka yang lama. Nah, di tengah penderitaan oleh karena iman kepada Kristus, ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa Tuhan akan segera datang. Karena itu jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka menjadi guncang, mereka menjadi bingung. Akhirnya mereka menjadi pengen tahu kapan sih Tuhan akan datang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa. Karena itu Paulus menuliskan surat ini untuk menasihatkan mereka, agar mereka tidak kepo untuk cari tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga di dalam ayat ini berarti tetap sadar dan waspada. Mengapa mereka harus berjaga-jaga?
Mengapa mereka harus tetap sadar dan waspada? Karena sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Adakah pencuri yang kalau mau datang ibu-ibu untuk merampok, untuk membongkar rumah kita, untuk mencuri barang-barang kita, menginfokan terlebih dahulu? Tentu tidak ada, bukan? Pencuri itu datang secara tidak terduga, dan seperti itulah Paulus mengibaratkan kedatangan Tuhan. Tidak akan terduga, karena tidak ada seorang pun yang tahu akan kapan waktu itu akan tiba. Nah, bila kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiba, maka hal yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga di dalam ayat ini mengingatkan kita untuk tetap sadar dan waspada. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai wujud berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimanakah caranya, seperti apakah hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Hidup berjalan bersama dengan Tuhan dengan cara kita berdoa. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Paulus katakan bahwa inilah ciri anak-anak terang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan kedatangan Tuhan kedua kali yang tidak ada seorang pun yang tahu, yang akan datang secara tidak terduga itu hendaknya mendorong ibu-ibu dan juga saya sebagai orang percaya untuk kita boleh memperhatikan kehidupan kerohanian kita agar kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat sementara sehingga kita mengabaikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita mengabaikan kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah tantangan zaman ini, iblis berupaya keras agar orang-orang percaya hidup jauh dari Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya iblis bukan terang-terangan menunjukkan diri yang serem, tetapi caranya adalah kita dibuat begitu sibuk mengurus kehidupan jasmani kita. Sekarang ini kita banyak waktu kita di rumah. Dan sebenarnya waktu kita banyak untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita dibuat sehingga kita begitu sibuk luar biasa. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita sibuk. Ya masaklah, ya buat kue lah, ada yang arisan via Zoom, via WhatsApp group, ada yang juga reunian, ada juga yang kongko-kongko walaupun secara virtual, teleponan, ngerumpi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita gak punya waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika malam tiba kita menjadi begitu kelelahan, berdoa pun kita tidak bisa lagi. Apalagi boro-boro kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak hidup melekat dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita akan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau kalau kita sendiri tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana hidup kita mau berpadanan dengan apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah berelasi dengan Tuhan? Kita akan tahu apa yang sahabat kita mau kalau kita menjaga relasi kita selalu komunikasi dengan sahabat kita. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita akan tahu apa yang pasangan kita mau, apa yang anak kita mau kalau kita senantiasa komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita kalau kita senantiasa berelasi dengan Tuhan. Baik melalui doa, baik melalui membaca firman Tuhan. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita perbaiki, ini yang gak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Kita akan dimampukan untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa apabila kita hidup dekat dengan Tuhan melalui berdoa, melalui membaca firman Tuhan, atau melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maupun persekutuan secara bersama-sama dengan saudara seiman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasehatkan karena sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tidur yang dimaksudkan di sini bukan tidur secara jasmani. Nanti ibu-ibu bilang, oh firman Tuhan bilang jangan tidur. Kalau gitu udah saya jaga-jaga terus, saya begadang aja. Tidak, tetapi tidur yang dimaksudkan di sini jangan sampai kita tidur secara spiritual atau secara rohani. Jangan sampai kerohanian kita tidur, tapi kita harus senantiasa berjaga-jaga, kita harus senantiasa sadar. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai wujud hidup berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus adalah kita harus hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Mengapa? Di ayat yang ke-9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa Tuhan gak mau seorang pun di antara kamu binasa. Tuhan mau kamu semuanya mengalami keselamatan melalui karya pengorbanan Kristus. Karena itu kamu yang sudah mengenal Kristus, hiduplah dalam iman, dalam kasih, dan pengharapan kepada Kristus. Sekalipun pada waktu itu jemaat Tuhan di Tesalonika menghadapi penganiayaan yang berat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi Paulus katakan hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tidak mudah untuk terus hidup dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan ketika kita berada di dalam situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang kita lakukan melalui membaca firman Tuhan, berdoa, maka firman Tuhan katakan bahwa iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka itulah yang akan membuat kita hidup di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu akan timbul. Ketika kita hidup dalam iman, maka kasih kita pun kepada Tuhan akan terus bertumbuh. Dan kita juga akan dimampukan untuk terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia, situasi dan kondisi kita sangat sulit. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu apapun, sesibuk apapun kita, mari kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Dan hal selanjutnya yang dinasihatkan firman Tuhan melalui 1 Tesalonika 5 ayat 11 adalah bagaimana kita saling menasihati dan saling membangun. Di sini Paulus mengatakan bahwa masa di mana ketika dalam kesulitan, orang akhirnya akan menjadi fokus kepada diri sendiri. Orang akhirnya tidak akan peduli dengan orang lain. Orang akan fokus yang penting saya keluar dari masalah ini. Akhirnya tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar. Paulus bilang nggak begitu. Sebagai tubuh Kristus kita harus saling menasehati, saling membangun. Kita sekalipun sama-sama menghadapi penganiayaan karena iman, jemaat di Tesalonika dinasehatkan untuk saling menasehati dan saling membangun satu dengan yang lain. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita nggak boleh cuek. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang harus diperhatikan bukan hanya kebutuhan jasmani saudara kita, tetapi kebutuhan kerohanian seseorang itu harus kita perhatikan. Contoh misalnya ada saudara kita yang walaupun dia Kristen tapi malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab. Maka kita terus mendorong, kita nasihati untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga ibadah. Apalagi kalau sekarang ini kita ibadah secara online. Kalau dulu mungkin malas, alasannya gerejanya jauh, jamnya gak sesuai. Sekarang ibadah secara online begitu banyak. Kita tinggal sesuaikan saja kapan waktu kita tinggal buka YouTube, kita beribadah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menasehati satu dengan yang lain. Kita harus peduli, kita gak boleh cuek. Karena itu seharusnya
yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 11 firman Tuhan katakan, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Dan sebagai tubuh Kristus ingat bahwa kita yang dinasehati, kita juga harus mau hatinya terbuka untuk menerima setiap nasihat. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh seolah mendengar padahal kita nggak mendengar, tetapi kita harus menerima setiap nasihat yang diberikan oleh saudara seiman, agar kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Semakin hari, semakin dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itu, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Karena itu jangan percaya kepada nubuat yang menubuatkan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Ingat, yang harus kita lakukan adalah senantiasa berjaga-jaga secara rohani dengan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jaga relasi pribadi kita dengan Tuhan. Waktu doa kita, waktu baca firman Tuhan kita harus jaga. Hiduplah dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Dan sebagai tubuh Kristus, mari kita saling menasehati dan saling membangun satu dengan yang lain. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap teguh dalam iman dan tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk kami senantiasa hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menjaga relasi pribadi kami dengan Tuhan, hidup dalam iman, kasih dan pengharapan pada Tuhan. Dan sebagai saudara seiman, kami boleh saling menasihati dan saling membangun satu dengan yang lain. Di tengah pandemi Corona yang masih terus sampai saat ini, Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kami boleh siap. Karena kami terus hidup di dalam jalan Tuhan. Berkatilah kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu mantu kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Semua kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan anak cucu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan berkati gereja-Mu Tuhan di tengah pandemi ini. Dan berkati kami sebagai saudara seiman, biarlah kami boleh saling membangun, saling menolong di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.